Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang perjuangan Wali Songo, khususnya saat ini adalah Sunan Derajat. Semoga dengan mempelajari ini kita semuanya dianggap sebagai muridnya, kita senang dengan wali, kita dianggap sebagai penganutnya, sehingga ilmu kita sambung dengan para wali yang akhirnya sambung dengan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat dan diridhai oleh Allah. Ala hadziniyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kita akan belajar tentang Sunan Derajat. Meskipun kalian sudah membuat ringkasan, saya ingin menjelaskan supaya lebih jelas, nggih. Bisa membuka ringkasan kalian yang sudah kalian ringkas sendiri di buku tulis kalian. Bagi yang belum meringkas, supaya membuat ringkasan dan juga mengikuti video ini. Ya, ini kompetensi dasarnya. Kalian nanti kudu pintar tentang apa yang terjadi di sini nih. Jadi menciptakan kalian harus paham tentang dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan kegiatan kalian, ya. Kemudian kita dalam berkarya dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Harapannya kita benar-benar mendapatkan pengakuan dari para wali kita ini adalah murid-muridnya. Karena tanpa wali kita barangkali belum Islam, nggih. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar tentang Sunan Derajat. Kita konsepnya tentang biografinya Sunan Derajat. Biografi itu riwayat hidupnya apa, baik silsilahnya siapa ayahnya, ibunya, kemudian pendidikannya di mana, terus perjalanan dakwahnya bagaimana. Kemudian peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia, baik melalui kesejahteraan rakyat, pendidikan dan akhlak mulia. Nah, jadi intinya begini, silsilahnya ya, kemudian pendidikannya, kemudian dakwahnya. Caranya dakwah, pertama memikirkan kesejahteraan rakyat dulu. Rakyatnya, orangnya supaya hidupnya sejahtera dulu, kemudian dididik supaya akhlaknya semakin bagus dan mau menerima ajaran agama Islam. Begitu. Jadi bukan hanya mendakwahkan agama saja, tapi difikirkan kesejahteraan hidupnya bagaimana. Maka dari itulah para wali dalam berjuang itu sukses dan banyak yang suka. Ini adalah pintu gerbang Sunan Derajat. Ya, yang bawah kemudian makamnya di sini dan naik sedikit naik begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biografinya Sunan Derajat. Lah ini sudah tak tandai berwarna-warni seperti ini ya supaya mudah. Yaitu putra bungsu dari Sunan Ampel. Dari ayahnya adalah Sunan Ampel. Nah, tak letakkan sini supaya mudah. Ya. Kemudian ibunya adalah Nyi Ageng Manila. Tahun 1470 ini kemungkinan lahirnya nggih. Punya saudara Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Ya, jadi Sunan Derajat itu adalah saudara dari Sunan Bonang. Kemarin saya tanyakan ini siapa saudaranya gitu ya. Kemudian Sunan Derajat ini bernama Raden Qasim. Ini dikenal masa kininya Raden Qasim nggih. Kemudian juga mendapatkan nama Maulana Hashim. Kemudian Raden Syarifuddin. Kemudian Pangeran Kadrajat atau Sunan Derajat di sini. Dan juga Sunan Mayang Madu. Lah ini yang gelar yang kadang-kadang ditanyakan dalam ujian nggih.
Sunan Mayang Madu. Kemarin ada yang tanya gelar nama yang mana lagi Pak? Yo bacaan, saya bilang begitu. Makanya karena sudah dikasih tanda seperti itu masih bertanya yang mana Pak namanya. Kan banyak kan gitu. Oke. Kemudian di dalam berdakwah beliau Sunan Derajat ini adalah seperti Sunan Bonang kakaknya ya. Jadi Sunan Bonang melalui wayang, dengan bonang itu alat yang dung itu loh ya. Itu namanya bonang. Kemudian caranya berdakwah sama, yaitu menggunakan wayang, pandai mengubah berbagai jenis tembang, yaitu tembang macapat atau lek basa Jawanya tembang macopat, pangkur nggih. Gini pungkur, biasanya pangkur nggih. Macapat, pangkur begitu, yang berisi tentang apa isinya? Ini yang penting isinya, yaitu pesan-pesan tentang agama Islam. Kemudian ketika menginjak usia sekolah, berarti sudah remaja kecil, Sunan Ampel belajar kepada bapaknya sendiri. Anak-anak bisa nggak belajar sama ayahnya? Biasanya diajar ayahnya mesti wayai mau, biasanya malah nggak mau lah anak-anak itu. Padahal contohnya itu kalau diajar ayahnya itu mestinya mau. Ini seperti dicontohkan oleh Sunan Derajat. Ini diasuh oleh ayahnya sendiri. Sunan Bonang juga begitu ya. Nah, diasuh oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel mengirimkan ke Cirebon. Ini berarti gurunya setelah ayahnya sendiri Sunan Ampel. Kemudian beliau Sunan Derajat itu belajar ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu di Jawa Barat, anak. Oke, berada di Jawa Barat sana. Kemudian kepergiannya nyantri di Cirebon, mempertemukannya dengan sang istri Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Jadi diolehne anaknya sang guru, yaitu Sunan Gunung Jati, istrinya bernama Dewi Sufiah. Kemudian setelah menikahi Dewi Sufiah, Raden Qasim tinggal di Kadrajat, menuju ke Kadrajat dari Jawa Barat ini ya, di mondok di Gunung Jati sana. Kemudian kembali ke Derajat. Derajat itu sekitar Lamongan situ, ya, Lamongan antara Tuban dan Surabaya itu ada namanya Lamongan. Di situ ada makam Sunan Derajat. Kemudian sehingga disebut Pangeran Kadrajat, menjadi Sunan Derajat, Pangeran Derajat atau Sunan Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahanda Ampel Denta itu tempatnya Sunan Ampel, ke Surabaya. Namun ayahnya memintanya menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Ya di sini nih di Lamongan itu, di wilayah Derajat sekarang menjadi makamnya Sunan Derajat itu di dekat situ. Nah, berdasarkan cerita dan tutur setempat, bahwasanya dikisahkan perjalanan Sunan Derajat menuju Gresik itu ditumpangi perahu yang ditumpangi Sunan Derajat itu di bawah gelombang besar dan pecah perahunya. Akhirnya Sunan Derajat atas pertolongan Allah, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat yang bernama Jalak di desa Banjarwati. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Jadi ini Mbah Kiai Mayang Madu ini sebenarnya sudah ada di situ, namun ternyata gelar Mayang Madu ditempelkan juga ke Sunan Derajat. Begitu. Ia pun mengajar dan menikah di Jalak, mendirikan surau sebagai tempat
mengaji dan mengajar agama Islam di sana, mendirikan musola kalau sekarang ya, masjid. Masjidnya juga di sebelah sini dah, di sebelah sini. Jadi kalau ini makamnya di sini, kemudian sebelah sini ada masjid, okay? Ada masjid Sunan Derajat, sebelahnya masjid sini ada museum. Baik, kita lanjut. Dalam dakwahnya Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Tadi saya jelaskan meh podo karo dengan Sunan Bonang. Sama juga Sunan Bonang juga biasanya menggunakan menjadi dalang. Sunan Derajat juga sebagai dalang, bukan pemukul musik. Lek Sunan Bonang itu mempunyai alat musik, menambah alat musik, kempul itu ya bonang itu. Yang dulunya mungkin tidak ada dung 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 dum 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 itu enggak ada. Kemudian ditambah oleh Sunan Bonang menjadi lebih indah. Kemudian ini ya, jadi dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Lewat keseni budaya ini Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Karena orang Jawa itu dulu sukanya memang seni, nak. Wayang dan juga lagu-lagu Jawa, nggih. Ada pangkur, ada micil, ada suluk dan sebagainya. Itu demenane orang Jawa memang bernyanyi atau ngelagu nembang bahasa Jawa nggih. Di usia tua Sunan Derajat tinggal di dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat jumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang yaitu Singkomingkok. Ini ada yang berbunyi Singkomingkok. Kemudian ada juga yang menyebutkan Singomingkok. Lah mana yang benar? Wallahu alam. Yes, ikuti aja, kalau tesnya singko ya singko, kalau singo ya singo gitu ya. Yaitu seperangkat alat musik, gamelan dan beberapa benda lainnya yang tadi saya sebutkan. Letaknya museum di sini. Jadi makam menuju masjid, menuju museum. Begitu. Baik. Sunan Derajat wafat tahun 1522 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Itu tentang biografi dan pendidikan. Ya, ini biografi dan ini tadi pendidikannya di Sunan Ampel Ayah sendiri dan Sunan Gunung Jati. Ini perjalanan lang-lang buananya, perjalanan dalam berdakwah. Nah, sekarang bagaimana perannya Sunan Derajat itu dalam mengemban agama Islam? Nah, apa yang kamu ketahui tentang peran Sunan Derajat? Bagaimana agama Islam bisa bagaimana agama Islam bisa menyebar dari dakwah Sunan Derajat? Untuk lebih jelasnya ya, oke ya. Baik. Pertama, peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Derajat caranya bagaimana? Satu, yaitu dakwahnya memikirkan kesejahteraannya. Dalam dakwahnya Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial. Jiwa sosial itu mikir masyarakat, orang mikir awake dhewe. Bagaimana masyarakat itu sejahtera, bagaimana masyarakat itu sentrem, bahagia, begitu nggih. Sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, apalagi dengan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakatnya itu sejahtera, ekonominya mudah, cari makan mudah, karena orang yang makan mudah, kehidupannya mudah, itu dimasuki ilmu gampang mudah juga. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, bagaimana membuat rumah itu ya, kemudian membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Mungkin sekarang kalian kenal dengan bandoso itu ya. Kemudian ya ini kalau tandu itu ya tentunya orang-orangnya belum meninggal dunia,
Ya. Kemudian nomor yang kedua, ya ini caranya ya. Jadi memikirkan kesejahteraan rakyat itu ben sejahtera dulu. Kemudian menanamkan pendidikan akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus itu juga menyempurnakan akhlak yang mulia yang pertama ya. Jadi makanya wali juga yang pertama adalah menanamkan akhlak. Atau akhlak itu apa toh? Akhlak itu tingkah laku awake dhewe iki pantes gak? Pinter belum tentu akhlaknya bagus. Bersama bapak ibu guru nggak mau boso itu namanya akhlaknya juga kurang bagus. Jadi pelajar nggak belajar juga akhlaknya kurang bagus. Itu nggih. Kemudian menanamkan pendidikan akhlak. Ini yang kedua caranya Sunan Derajat mengajar agama Islam nggih. Kemudian di dalam menyampaikan dakwah Sunan Derajat itu merangkum dengan namanya pepali pitu. Nah, ada 7 dasar ajaran, 7 pesan penting yang mencakup 7 falsafah hidup. Falsafah itu pedoman hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan dilihat dari nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya. Petuah itu sama dengan nasihat sebenarnya, yang dikenal dengan masyarakat sebagai pepali pitu atau 7 dasar ajaran, 7 pesan. Menggambarkan sosok yang peduli terhadap masyarakat bawah. Artinya pepali 7 tadi loh, dibaca-baca itu kelihatan bahwasanya Sunan Derajat itu peduli memikirkan masyarakat kecil, sehingga dakwahnya sangat merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat, itu diterima oleh masyarakat. Ajaran agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Baik, sekarang pepali pitu itu apa? 7 pesan itu apa? Nah, ini kalian sudah menulis apa belum dulu itu? Lah ini harus bisa. Kalau dalam ujian ada harus bisa. Yang satu, memangun resep tiasing sasomo. Artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Jangan sampai cemberut sehingga orang lain melihat kita itu nggak seneng, angkuh, jar-jar noai. Jangan ya. Kita berusaha orang lain itu melihat kita itu senang, baik tutur kata kita maupun tindak tanduk kita, begitu ya. Karena kalau kita itu berbuat baik kepada orang lain itu juga akan berbuat dengan kita. Ya, kalau kita itu nggak pernah bohong, orang lain juga nggak akan bohong, insya Allah begitu. Kita juga nggak akan dibohongi oleh orang. Itu sudah Gusti Allah menjaga kita. Oh, anak ini jujur, ojo sampai dibohongi. Nah, karena nggak pernah jujur, anak ini juga diselamatkan dari kebohongan. Semoga begitu, nggih. Ya, menyenangkan orang. Yang kedua, jeruning suka kudu eling lan waspada. Artinya di dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang C, artinya apa? Seneng apapun kita harus tetap kepada Tuhan. Sesibuk apapun, kalau waktunya sholat harus tetap sholat. Jangan sampai sholat kita kehabisan waktu goro-goro kesibukan kita urusan dunia. Yang C, laksitaning subroto tan nyipto marang pinggo biryaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Contoh, kalau kamu mau ke pondok, tentu halangannya apa? Halangannya enggak kerasan. Halangannya apa? Halangannya cek demen dolanan HP, lenek pondok enggak dolanan HP. Itu namanya
halangan. Kalian harus mampu menjaga seperti itu. Meper hardaning poncondrio, artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Nafsu itu demenane ndelok sing elek-elek, lang nuwi dilaki. Nah, dilaki nggih. Meper itu senantiasa berjuang menekan, enggak melarang dirinya sendiri untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita. Yang C, heneng hening henung. Dalam diam akan tercapai keheningan. Kalau kita diam, mikir ngono, maka kita akan menumbuhkan keheningan. Lah di dalam keheningan muncul apa? Akan mencapai jalan kebenaran yang mulia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dalam merenung, insya Allah akan menemukan apa yang mulia itu. F, mulya guna panca waktu. Pencapaian kemuliaan lahir dan batin itu dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Ingat, siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Lek amalnya masih jelek, berarti sholatnya masih jelek. Kok tingkah lakunya masih jelek, berarti sholatnya masih jelek. Nah, maka marilah kita belajar sholat yang baik supaya kehidupan kita itu baik. Yang ke G, meneh, ya ini yang menehono itu ya. Menehono teken marang wong kang wuta. Artinya apa? Berilah tongkat kepada orang buta. Ini bukan hanya tongkat itu maksudnya. Maksudnya bagi wuta itu bisa buta karena nggak punya ilmu. Jadi berilah ilmu kepada orang yang belum mengerti. Jangan cetil-cetil tentang ilmu. Lek kamu mengerti yo dudohono. Menehono mangan marang wong kang luwe. Kita harus rajin-rajin sedekah. Jangan sampai ada orang kelaparan di sekitar kita sementara kita kebanyakan duitnya oke, makannya enak, tapi tetangga kita sampai kelaparan. Jangan sampai terjadi. Menehono busono marang wong kang wudo, tegese memberi pakaian kepada orang yang yang tidak berbaju. Maksudnya ya wong sing miskin kuwi lho karepe kita harus memberikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, maksudnya itu miskin. Kemudian menehono pangyup marang wong kang kodanan. Pangyup itu bisa kaya payung, lek wong kodanan sandingmu ya silahkan masuk ke rumahmu atau ke emper begitu. Bisa bermakna kalau kamu menjadi orang yang pangkat, kamu harus menjadi pangayom, harus menjadi pelindung supaya rakyat kamu itu aman begitu. Ini arti yang terselip bisa seperti itu. Kemudian itu ya, sudah saya jelaskan sampai di sini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang apa yang terjadi pada Sunan Derajat. Kita bisa menjalankan perintah-perintahnya. Sikap positif merakyat dan peduli fakir miskin, mikirnya kesejahteraan yang dirasakan oleh para masyarakat itu. Setelah etos kerja itu caranya bekerja, kemudian gotong royong, mereka bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan. Lewis ngono kuwi mudah diajak masuk ke dalam agama Islam. Lah caranya bisa lewat kesenian dan lain sebagainya. Seniman yang mendidik, jadi mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang. Tadi sudah dijelaskan di atas nggih. Nah, kemudian berdakwah dengan arif dan bijaksana, menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Arif itu halus, bijaksana, enggak kaku. Contoh kaku misalnya genduren, tahlilan,
Nah, orang dulu itu ada tahlila, ada genduren, tapi nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Oleh wali tidak salahkan. Untuk apa kamu menyajikan seperti ini? Tidak begitu. Yo biarkan genduren, kemudian isinya diganti menjadi agama Islam, gitu nggih. Nah, dari sini semoga kalian paham tentang apa yang dilaksanakan oleh Sunan Derajat, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menjelaskan kalian tentang Sunan Derajat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.